Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Hardiana dengan ujung NPM 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Implementasi Supervisi Kolaboratif terhadap Pengembangan Media Pembelajaran Guru Sekolah Dasar. Penelitian ini saya lakukan karena saya melihat bahwa kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran digital saat ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam proses belajar mengajar. Teknologi berkembang sangat cepat, sehingga guru dituntut untuk bisa mengikuti dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana supervisi kolaboratif dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan tersebut, khususnya di sekolah dasar. Oke, selanjutnya pada latar belakang, dalam dunia pendidikan saat ini, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan sesuai perkembangan era digital. Namun, kenyataannya, hasil observasi awal yang saya lakukan menunjukkan bahwa 75% guru masih mengalami kesulitan dalam membuat media pembelajaran digital. Artinya, sebagian besar guru belum benar-benar menguasai aplikasi dan perangkat digital untuk pembelajaran. Kemudian ada 65% guru mengatakan membutuhkan pendampingan atau bimbingan dalam proses membuat media pembelajaran digital. Ini berarti guru bukan tidak mau tetapi butuh bantuan dan arahan yang tepat. Di sini terlihat bahwa guru sebenarnya punya potensi, namun perlu dukungan saja. Oleh karena itu, diperlukan supervisi kolaboratif, yaitu pembinaan guru yang dilakukan dengan cara berdiskusi, bekerja sama, dan saling memberi masukan. Tujuannya agar guru bisa lebih percaya diri, lebih kreatif, dan mampu membuat media pembelajaran yang menarik. Dengan pendekatan ini, guru tidak merasa dinilai atau diawasi, tetapi justru merasa didukung dan difasilitasi. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yang saya akan bahas adalah rumusan masalah. Terdapat 3 fokus utama dalam penelitian saya ini, yaitu yang pertama, bagaimana proses implementasi supervisi kolaboratif dalam pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, ada bagaimana proses dan pengalaman guru terkait pelaksanaan supervisi ini. Yang ketiga, bagaimana dampak supervisi kolaboratif terhadap kualitas media pembelajaran yang dihasilkan guru. Yang kedua itu ada tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian saya yang pertama itu ada mendeskripsikan proses pelaksanaan supervisi kolaboratif. Yang kedua itu ada menganalisis pengalaman guru selama mengikuti proses supervisi. Kemudian yang ketiga itu menilai dampaknya terhadap kualitas media pembelajaran. Yang ketiga itu ada manfaat penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama itu untuk guru, meningkatkan kreativitas kemampuan digital, dan keterampilan membuat media pembelajaran. Yang kedua itu untuk sekolah, menjadi contoh model supervisi yang efektif dan lebih humanis. Yang ketiga itu untuk siswa, media belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, penelitian yang saya lakukan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada landasan teori. Dalam penelitian saya ini terdapat beberapa teori pendukung. Yang pertama itu ada supervisi pendidikan.
Supervisi pendidikan adalah proses pemberian bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas mengajar, bukan hanya mengawasi tetapi membimbing, mendampingi, dan memberi umpan balik. Yang kedua itu ada supervisi kolaboratif. Ini merupakan pendekatan supervisi yang berbasis kerjasama. Dalam supervisi ini, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait saling berperan aktif dalam berdiskusi dan refleksi. Peran utama supervisi kolaboratif itu menciptakan suasana kemitraan, mengurangi rasa takut guru terhadap supervisi, kemudian membantu guru berkembang secara profesional. Kemudian yang ketiga itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih jelas dan menarik. Contoh media digitalnya itu ada PPT interaktif, Canva, video edukatif, Quizzes, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian ada literasi digital guru. Saat ini, guru perlu menguasai teknologi pembelajaran. Literasi digital bukan hanya bisa menggunakan alat, tetapi juga menggunakan secara efektif dan kreatif untuk belajar mengajar. Kemudian metode penelitian. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dan subjeknya itu bertepatan di lokasi UPT SD Negeri 1 Pangurjo Utara. Subjeknya itu ada kepala sekolah, guru, dan pengawas. Teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data. Menggunakan model Milens dan Humberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian saya ini memilih secara lebih mendalam dinamika supervisi kolaboratif di lapangan. Jadi, kesimpulannya dari hasil penelitian yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa supervisi kolaboratif sangat efektif membantu guru dalam mengembangkan media pembelajaran digital. Guru menjadi lebih percaya diri dan lebih terbuka dalam menerima masukan. Media pembelajaran yang dibuat menjadi lebih kreatif, bervariasi, dan sesuai kebutuhan siswa. Pendampingan yang dilakukan dalam suasana kemitraan membuat guru merasa nyaman dan termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan demikian, supervisi kolaboratif dapat menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama pada era digital saat ini. Demikian penjelasan dari saya. Saya berharap penelitian yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.